Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan semoga selalu kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir di dunia kita. Dan tidak lupa pula saya selalu mengingatkan agar kita senantiasa untuk menjaga imunitas seperti dengan berolahraga, tersenyum, tertawa, dan melakukan hal-hal yang bersifat spiritual sesuai dengan jadwal dan waktu dan tepat waktunya ya. Oke, untuk materi kita pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu tentang materi kedua ya. Materi kedua dari kelas 12 tentang produksi massal. Jadi nantinya kita akan mengupas tentang keberhasilan produksi massal. Jadi di sini untuk KD-nya itu ada KD 3.11 menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan nantinya keterampilannya itu membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, peta konsepnya di sini keberhasilan produksi massal, konsep keberhasilan usaha, faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu nanti akan kita bahas, faktor internal dan faktor eksternal, indikator keberhasilan dan analisis SWOT. Oke. Kita nantinya yang pertama itu adalah konsep keberhasilan usaha. Menurut di sini ya. Jadi di sini seorang wirausaha itu dalam menekuni usahanya itu pasti memiliki tujuan ya agar nantinya itu dikatakan berhasil ataupun sukses. Sebagai pengelola usaha ataupun sebagai wirausaha itu kita harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga nantinya mampu bersaing dan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya, agar nantinya kita dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jadi di sini keberhasilan itu bisa diidentikan ya dengan pendapatan, berapa besar pendapatan kita, berapa besar harta kita ataupun investasi kita, itu sangat berpengaruh. Dengan begitu pendapatan adalah salah satu kriteria bagi kegiatan usaha. Kan dalam satu bulan kita mendapatkan pendapatan 10 juta, oke 10 juta itu yang akan menjadi kriteria kita sukses atau tidaknya sebagai seorang wirausaha. Ya nantinya dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha itu sendiri ya, dan dapat dikatakan usaha itu akan sesuai rencana dengan proses perencanaannya dan tidak dan hasil yang dicapai. Jadi keberhasilan usaha itu harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan, yang mana pencapaian tujuan itu bisa dikatakan dengan menghasilkan laba, bukan rugi. Ya. Di sini Erlia pada tahun 2007 di buku 9 ya, dia mengatakan bahwa suatu usaha dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan. Nah, jadi bukan langsung dengan jebret jadi kaya, jadi apa gitu kan. Jadi di sini juga dalam jangka waktu tertentu ya. Sementara menurut Sony Heru Prianto pada tahun 2009 di bukunya tahun 50 halaman 59, seorang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Jadi dia ya memiliki inovatif, kreativitas yang tinggi, pastinya dia akan memiliki kemampuan manajerial yang memadai dan nantinya dia akan dikatakan sukses dalam usahanya.
Keberhasilan usaha itu sendiri dapat diketahui juga ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan kita seperti otak yang cerdas, yaitu berarti dengan kreativitas kita mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif, dan hal itu terlihat dari usaha wirausahanya, di mana suatu keadaan usahanya yang lebih baik dari periode sebelumnya dan menggambarkan lebih daripada yang lainnya yang sederajat atau sekelasnya. Dapat juga dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Nah, di sini juga faktor-faktor yang mempengaruhi namanya keberhasilan ya. Usaha itu ada internal dan eksternal. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu yang internal ini diantaranya kualitas SDM, penguasaan organisasi ya, 12 itu. Struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat entrepreneurship. Nah, jadi di sini faktor internal ini kualitas SDM itu sangat berpengaruh yang pertama kali ya. Jadi seberapa besar kualitas SDM itu banyak pun tapi tidak berkualitas itu sama saja. Dan penguasaan organisasi dalam sebuah manajerial itu selalu adanya kita harus mengetahui ini di bagian apa, misalkan di bagian produksi itu kerjanya apa, jangan sampai di bagian produksi kerjanya itu di bagian pengawasan. Struktur organisasi itu harus jelas. Gimana struktur organisasi ini, siapa yang jadi ketua, manajer, wakil ketua, bidang keuangannya, bendaharanya, dan lain sebagainya. Dan juga sistem manajemen. Sistem manajemen ini saya rasa harus sesuai dengan konsep manajemennya. Itu ada planning, POAC, planning, organizing, administrating, dan controlling. Itu ya. Partisipasi dalam faktor internal ini juga harus dilakukan, karena jangan sampai satu tenaga kerja ataupun SDM yang ada dalam usaha yang kita jalankan itu bersifat non aktif ataupun sedikit aktif, itu jangan sampai. Jadi intinya kita harus partisipasi full agar nantinya apa yang kita cita-citakan itu berjalan dengan baik. Kultur atau budaya bisnis ini harus sesuai dengan yang kita jalankan. Jangan sampai kultur yang ada di dalam bisnis kita itu masih menggunakan kultur yang tradisional sekali, sementara kita harus dituntut dengan kultur atau budaya yang up to date. Contoh lain, kita misalkan SDM kita itu rata-rata masih belum menggunakan teknologi. Mau tidak mau kita harus membuat kultur atau budaya bisnis yang kita terapkan di sana harus peka dengan kekuatan modal. Itu sangat penting juga ya. Jadi dengan adanya kekuatan modal itu, berapa besar usaha yang akan kita jalankan itu pasti akan berpengaruh seberapa besar modal yang kita miliki. Dengan contoh lain, misalkan kita ingin membangun sebuah kafe kita hanya bermodal 10 juta, berarti ya 10 juta itu akan kita putar. Gimana caranya? Dengan modal segitu kita harus membuat inovasi sendiri agar nantinya para konsumen itu datang dan melihat apa yang kita jual ataupun apa yang kita berikan kepada konsumen. Misalkan itu dia hanya bersifat biasa, jadi dekorasinya biasa, itu akan kalah dengan adanya dekorasi ataupun inovasi yang memiliki dekorasi yang wow.
jaringan bisnis dengan pihak luar. Jaringan bisnis ini harus kita perbesar ataupun perluas agar nantinya kita bisa memiliki konsumen yang lebih. Apalagi di sini jaringan bisnis itu sudah terbantu ya dengan adanya teknologi dan tingkat entrepreneurship itu harus kita tingkatkan sampai kita menjadi kaum rebahan selalu. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor pemerintah dan non-pemerintah. Faktor pemerintah itu sendiri dengan adanya kebijakan ekonomi, birokrat politik, dan tingkat demokrasi. Itu faktor pemerintah. Faktor non-pemerintah, sistem perekonomian, sosial kultur budaya masyarakat sekitar, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan global. Ini saya rasa sudah tahu ya. Dimana di faktor pemerintah dengan adanya kita membayar pajak ataupun transaksi politik yang ada di sekitar kita itu sangat berpengaruh. Apalagi di saat reses ini, itu para pengusaha juga melihat dan menunggu kebijakan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah seperti apa. Jangan sampai nantinya keberhasilan usaha yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kemampuan usaha. Jadi seharusnya keberhasilan usaha ini harus sesuai dengan kemampuan usaha kita. Contohnya kita harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan usaha. Indikator keberhasilan usaha yaitu kesuksesan wirausaha disebabkan dengan adanya orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha kita, yang mana nantinya ide-ide yang timbul itu dapat segera diterapkan walau situasinya tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5 di sini. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Jadi di sini kita harus bersemangat ya untuk mencari peluang-peluang baru, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ya, harus ketat kita mengejar peluangnya kan. Jangan sampai nantinya peluang yang kita dapatkan itu terbuang sia-sia dan kita istilahnya menunggu sehingga nantinya di saat kita menunggu itu akan diambil oleh orang lain. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari pengejaran peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Ya, itu tadi. Itu contoh deh. Kita ditawarkan sebuah modal ataupun tempat yang mana tempat itu sudah baik, sementara kita berpikir dengan adanya mungkin situasi kita tidak sesuai dengan peluang tersebut, ya otomatis keberhasilan akan jauh dari kita. Fokus pada pelaksanaan. Kita harus fokus di bidang apa kita akan berlangsung, misalkan di bidang pembukaan cemilan Batagor misalkan. Dari cemilan Batagor itu kita harus melihat, jangan sampai kita melihat tetangga kita yang jualan somai itu lebih banyak dari kita. Tidak. Di sana kita harus membuat variasi ataupun membuat inovasi agar nanti kita fokus pada pelaksanaan. Karena pada zaman sekarang ini kita harus mengejar namanya inovasi dan ya, kita tidak terkalahkan dengan saing-saing kita. Kalau kita hanya berjual irama itu saja, mau nggak mau itu akan membuat kita kebingungan ataupun membuat kita akan jauh dari kata-kata tadi. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ya, contohnya cara menjual ataupun menjual
para penjual bahan baku kita dan konsumen kita. Dari konsumen itu memiliki saudara, nah dari saudara itu nanti memiliki lagi sana yang akan kita gapai agar nantinya keberhasilan usaha itu akan didapat dengan maksimal. Di sini juga saya akan membahas tentang adanya 8 hal yang membuat usaha atau bisnis kesuksesan atau keberhasilan, yaitu pertama adalah peluang pasar yang baik. Nah, peluang pasar yang baik seperti apa? Peluang pasar yang baik itu kita harus melihat seberapa banyak produk yang ada di sekitar tempat yang akan menjadi usaha kita. Kan tempat itu ada menjual banyak batagor, jadi sebisa mungkin kita menghindari tempat yang ramai ataupun kita mencari peluang terbaik yang belum ada di sana menjual batagor. Selanjutnya keunggulan persaingan. Ya, kita harus memiliki keunggulan persaingan di sana. Keunggulannya yang saya maksud, jika kita menjual batagor, jadi kita harus membuat resepnya ataupun kemasannya ataupun pelayanannya. Jadi dengan adanya pelayanan ataupun resep ataupun tadi dengan kreativitas kita, itu akan bikin kita unggul 1 poin dari mereka. Jadi setidaknya kita harus riset pasar dulu ya, untuk kita harus membeli barang dagangan ataupun barang yang dijual oleh pesaing kita, agar nantinya kita fokus dalam mengembangkan bisnis kita. Kualitas barang atau jasa. Kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan itu memiliki standar yang lebih baik. Bersama tadi dengan keunggulan persaingan, ya inovasi yang berproses. Inovasi ini harus melalui prosesnya. Tadi saya sampaikan juga, kita harus mampu berinovasi, tapi inovasi yang kita usahakan itu tidak langsung instan begitu saja. Kita harus memiliki step by step agar nantinya proses yang maksimal itu bisa diterima oleh konsumen kita, dan jika itu diterima kita harus bertahan di sana sampai nantinya tidak ada lagi kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Kita harus berinovasi. Dasar budaya perusahaan, dasar budaya usaha apa yang kita akan terapkan? Kita harus memiliki dasar, jadi jangan sampai dasarnya nanti kita bingung budaya apa sih yang akan diterapkan. Apakah nantinya kita memiliki konsep dasar budaya yang barat-baratan ataupun dengan kultur khas Indonesia, attitude terbaik dan sebagainya. Menghargai pelanggan dan pegawai. Pelanggan itu adalah raja, pegawai adalah selir ataupun pelayan kita yang harus kita jaga agar nantinya jika nantinya pegawai kita bekerja dengan maksimal, otomatis nantinya hasil yang kita harapkan itu juga maksimal. Manajemen yang berkualitas. Nah, manajemen yang berkualitas ini harus melihat peluang, harus melihat seberapa besar nantinya konsep usaha yang dijalankan itu masih bisa bertahan atau tidak. Jadi jika tidak, berarti harus melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik. Dengan modal yang kuat juga harus pasti itu ya. Selanjutnya analisis SWOT. Oke, sebelum saya membahas tentang analisis SWOT, ada beberapa indikator dalam meningkatkan keberhasilan usaha menurut Henry Faisal Nur. Jadi indikator keberhasilan usaha ini yang pertama adalah laba profitability, di mana laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Sementara laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya yang kita keluarkan. Produktivitas dan efisiensi. Jadi besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi, yang mana dapat mengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan kita, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan kita peroleh. Yang nomor 3 itu ada adanya daya saing.
yang mana daya saing ini kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis itu akan dikatakan berhasil jika kita dapat mengalahkan pesaing, atau paling tidak kita masih bisa bertahan menghadapi pesaing. Yang keempat, kompetensi dan etika usaha. Ini berasal dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif, angka ataupun non-angkanya dalam bidangnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kita harus update di sini. Terbangunnya citra baik, yang mana sebuah citra itu terbagi menjadi dua, yaitu trust internal dan trust external. Trust internal itu merupakan amanah atau kepercayaan dari segenap orang yang ada dalam perusahaan kita atau usaha kita. Jadi kita percaya dalam memimpin ataupun mengelola usaha tersebut. Sedangkan trust eksternal ada timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap stakeholder usaha kita, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing kita. Jadi kepercayaan itu harus terbangun ya. Jadi trust internal itu contohnya dari keluarga kita, dari rekan bisnis kita. Dan trust eksternal itu adalah kepercayaan dari pemimpin perusahaan kita atau pemimpin usaha kita, itu harus terbangun dengan baik. Selanjutnya di sini analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT ya? Analisis SWOT ini sebuah metode perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Di sini sudah saya jabarkan juga, ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat adalah ancaman. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini merupakan contoh dari adanya strength atau kekuatan, yang mana strength itu di sini saya sudah membuatnya ya. Strength itu berarti dia memiliki kekuatan perusahaan, di mana sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan competitive advantage persaingannya. Jadi di sini contoh kekuatan yang harus kita punya itu kita harus memiliki hak paten, nama merek yang kuat, reputasi yang baik di mata para pelanggan, keuntungan biaya operasional, akses yang menguntungkan di jaringan distribusi. Berarti contoh yang Kimia Farma kan dari dulu sampai sekarang itu masih tetap eksis, tetap bertahan. Mereka kuat, secara dasar mereka kuat, jadi mereka masih bertahan dengan reputasi yang digunjang apapun sampai sekarang itu masih bisa bertahan. Nah, ini kelemahan atau weakness, sesuatu yang menyebabkan suatu perusahaan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Saya contohkan produk SMK. Produk SMK itu yang dulunya sempat diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo, namun dengan lambat laun itu kita lihat produk SMK ini tidak ada di pasarannya. Nah, ada beberapa hal yang dianggap weakness ataupun kelemahan. Yang pertama itu adalah nama merek yang lemah. Ya, nama merek yang lemah mungkin belum begitu branding ya, belum begitu wow di tengah masyarakat. Jadi kita harus menaikkan mereknya dulu, baru nanti melihat produknya, melihat apanya, bahan-bahannya. Reputasi buruk di antara para pelanggan ya. Mungkin reputasi buruk ini karena tidak adanya mobil itu di pasaran ya. Contohnya tadi. Jadi dengan reputasi buruk itu akan memperburuk produk yang akan kita pasarkan. Struktur biaya tinggi maksudnya di sini
membutuhkan biaya yang lebih daripada kompetitor yang lainnya. Misalkan dari mobil SMK itu membutuhkan uang untuk membelinya sekitar 150 juta ataupun 250 juta misalkan. Sementara di mobil sebelah itu cuma 150 juta ke bawah dengan bahan ataupun suku cadangnya yang tersedia di mana saja. Kurangnya akses sumber daya alam yang baik. Kurangnya akses sumber daya alam yang baik ini bisa jadi penghambat ya kemampuan kita. Jadi dengan adanya SDA yang maksimal itu nanti akan meningkatkan produktivitas yang akan kita harapkan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, di sini saya contohkan adalah robot COVID-19 ya. Nanti di sini adalah satu inovasi dari perusahaan Jepang kalau nggak salah saya. Dia membuat sebuah robot yang bermanfaat yang nantinya akan membantu para dokter dalam merawat pasien. Jadi robot inilah yang nantinya akan masuk ke dalam ruangan para pasien. Jadi opportunities ini itu adalah analisis lingkungan eksternal yang dapat membuahkan peluang baru bagi sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertumbuhan. Beberapa hal yang masuk dalam kesempatan ataupun peluang ini adalah kebutuhan pelanggan tidak dipenuhi di pasar. Nah, ini tadi kebutuhan pelanggan tidak dipenuhi di pasar. Jadi di pasar itu masih kurang. Dengan adanya robot tadi itu akan memiliki fungsi yang maksimalnya. Jadi itu akan tergantikan sementara. Saya harapkan sementara ya, robot ini akan tergantikan sementara agar nantinya bisa mengurangi dampak kematian ataupun gejala COVID-19. Kedatangan teknologi baru. Nah, teknologi baru seperti ini itu akan membantu ya. Jadi dengan adanya peluang ini kita pasarkan ke setiap rumah sakit rujukan. Nah, di sana kita akan mendapatkan keberhasilan. Pelonggaran peraturan di sini mungkin ya pajak ataupun dengan adanya bahaya COVID ini itu akan dipermudah dalam menerapkan ataupun mendatangkan robot-robot itu tadi. Penghapusan hambatan perdagangan internasionalnya itu tadi contohnya. Jadi dengan misi kemanusiaan itu kita akan bisa mengambil peluang dari adanya bisnis ini masuk dalam bisnis juga ya. Ataupun dari vaksinasi COVID-19 ini nantinya akan masuk ke sebuah bisnis, karena dengan vaksin itu setiap negara harus membeli ataupun memakai vaksin itu agar nantinya masyarakat kita terhindar dari bahaya ataupun meningkatkan imunitas. Selanjutnya, threat atau ancaman. Perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan ataupun usaha kita. Contoh ancaman tersebut adalah perubahan selera konsumen dari produk-produk perusahaan. Jadi perubahan selera konsumen, contohnya kemarin itu kita sering makan nasi ya. Saya contohkan di gambar yang tadi. Gambar ini itu adalah 5 bahan pokok ataupun bahan pokok makanan kita yang tergantikan, yang bisa disubstitusikan. Biasanya kita makan dari nasi yang itu ada beras, kita bisa mensubstitusikannya dengan jagung ataupun kedelai, singkong, kacang ataupun kentang. Jadi di sana kita akan memiliki substitusi ya. Perubahan selera konsumen ini juga sama. Jadi yang kedua itu ada munculnya produk-produk pengganti tadi, produk-produk pengganti seperti produk substitusi nasi tadi. Adapun nantinya produk-produk pengganti yang tadi yang kita sampaikan di poin peluang tadi seperti robot tadi itu juga bisa masuk dalam produk-produk pengganti substitusi agar nantinya para dokter itu tidak bersentuhan langsung ataupun tidak berinteraksi langsung dengan para pasien.
peraturan baru. Nah, peraturan baru di sini sama sepertinya peraturan baru itu akan memiliki ancaman. Contohnya, jika suatu saat nanti pupuk yang menjadi modal petani dalam memanenkan tanamannya itu dicabut subsidinya, itu otomatis akan membuat petani itu sendiri menjerit atau melakukan satu ancaman. Ataupun di salah satunya adalah musim kemarau ini membuat para petani kebingungan mau nanam apa kita. Peningkatan hambatan perdagangan. Peningkatan hambatan perdagangan ini salah satu contohnya adalah dengan adanya perang ataupun dengan adanya pembatasan pengiriman impor dari sebuah negara ke negara lain. Itu salah satu contohnya. Jadi tujuan dan manfaat analisis SWOT ini pada intinya itu adalah untuk memadukan 4 faktor atau komposisi yang secara tepat tentang bagaimana mempersiapkan kekuatan, mengatasi kelemahan, menemukan peluang, dan strategi menghadapi berbagai ancaman. Ketika analisis SWOT ini dapat dijalankan secara tepat dengan menggabungkan keempat elemen tadi, maka perfect dalam meraih visi dan misi program yang direncanakan tentunya akan berjalan lebih baik dengan hasil yang optimal. Sekian dari saya pada kesempatan materi kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel kita ini agar nantinya selalu membangun dan selalu update dengan materi khususnya kewirausahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah.